Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 jam yang lalu saya dihubungi oleh staf saya bahwa harus bertemu dengan Menteri Investasi dan Menteri Pertanian. Dan alhamdulillah kita bertemu, dan pertemuan itu pemerintah membahas menginginkan keberlanjutan program tentang swasembada pangan di Indonesia. Jadi pemerintah meminta kontribusi terutama dari saya sebagai warga masyarakat sekaligus pengusaha untuk berperan aktif membantu program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2025 ini. Dan saya selaku warga negara yang baik dan pengusaha sangat mengapresiasi program yang dicanangkan oleh pemerintah tersebut. Dan saya akan menghibahkan tanah di Jawa Barat sekitar 1 juta hektar tanah. Dan sebagai pendukung operasional saya akan memberikan hibah cuma-cuma sekitar 100 triliun kepada pemerintah untuk dijadikan modal dalam pengelolaan tanah 1 juta hektar tersebut. Tujuannya saya ingin membantu pemerintah dalam menyukseskan program swasembada pangan agar rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia tidak bergantung kepada negara-negara lain terutama Vietnam yang swasembada pangannya melebihi kita terutama dalam pengadaan beras. Kita tidak ingin kita mengimpor dari negara-negara tetangga dalam hal pangan yang ada di Indonesia. Tapi kita ingin berharap bahwa dengan kontribusi saya selaku warga negara dan selaku pengusaha memberikan cuma-cuma hibah dan tanah ini bisa membantu masyarakat atau pemerintah dalam hal pemenuhan kehidupan di masyarakat dalam hal pengadaan pangan atau swasembada pangan ini. Dan dalam pertemuan itu pemerintah mengapresiasi bantuan saya dan pemerintah merasa terbantu dengan dana hibah yang saya berikan kepada pemerintah. Dan sekarang saya berada di lokasi perkebunan karet. Perkebunan karet ini kita lihat ini kurang lebih 1 juta hektar yang berada masih di Jawa Barat, dan kebun karet ini alhamdulillah menyerap tenaga pekerja sekitar 10.000 pekerja, baik pekerja di lapangan ataupun pekerja sebagai staf di perusahaan saya. Dan alhamdulillah dari temuan-temuan bahwa ataupun interview pada karyawan, mereka sangat terbantu dengan perusahaan saya yang saya miliki ini, perusahaan kebun karet ini. Saya karena dalam perusahaan kebun karet ini menanamkan prinsip one skill 10 billion rupiah. Jadi satu keahlian saya hargai dengan 10 juta rupiah yang nanti akan masuk kepada pekerja-pekerja di lapangan, terutama kepada pekerja yang sedang menyadap. Dan bagi staf saya yang ada di perusahaan kebun karet ini, saya menerapkan prinsip untuk staf di perusahaan saya menerapkan prinsip one skill 20 billion rupiah. Jadi satu keahlian dihargai dengan 20 juta rupiah.
Di perusahaan saya ini, saya merekrut para pekerjanya yaitu dari menengah ke bawah. Artinya dari menengah ke bawah itu saya jadikan pegawai di perusahaan saya karena saya ingin meningkatkan taraf ekonomi dari masyarakat sekitar, dan alhamdulillah bekerja di sini tidak menggunakan lamaran ijazah, tapi saya lihat mereka mempunyai kemauan dan tekad yang kuat ingin bekerja, dan saya hargai semua itu tanpa syarat. Mereka bekerja di perusahaan saya di perkebunan karet ini, dan alhamdulillah sudah 30 tahun karet ini berdiri atau tumbuh, dan hasilnya sudah saya rasakan dan karyawan pun sudah merasakannya. Bahkan satu tahun sekali kami mengadakan semacam riungan bersama dengan karyawan di aula perusahaan dan mendengarkan keluh kesah mereka bagaimana tentang perusahaan yang saya kelola ini, apakah positif atau negatif. Dan alhamdulillah dari curahan hati masyarakat yang bekerja di sini, mereka mengatakan sangat terbantu dengan adanya kebun karet atau perusahaan yang saya miliki ini, dan mereka sekarang alhamdulillah dari usia 20 tahun sekarang sudah hampir ada 40, ada 50 tahun yang masih bekerja, dan mereka sangat terbantu dengan ekonomi yang mereka miliki, karena 10 juta itu buat mereka cukup, dan bagi staf itu 20 juta cukup di sini, dan mereka sungguh sangat bahagia menurut mereka dengan terbukti mereka memiliki rumah pun sangat istimewa, karena kami berharap semua karyawan harus sejahtera, harus memiliki kesejahteraan yang maksimal. Dan alhamdulillah setelah perusahaan survei kepada mereka, mereka memiliki rumah yang bagus, kemudian anak ada yang 3, ada yang 4, dan alhamdulillah istri pun ada yang nambah, ada yang 2, ada yang 3, karena saking sejahteranya mereka bekerja di perusahaan saya. Dan bahagianya saya selaku pimpinan perusahaan di perkebunan karet ini, mereka sudah memiliki mobil masing-masing. Mobil mereka tanpa cicil, mereka langsung beli sekitar 200 juta ke bawah, mereka sisihkan, dan alhamdulillah mereka sudah memiliki mobil masing-masing. Nanti akan kita lihat mobilnya seperti apa dari karyawan saya yang nanti akan saya review. Saya akan lihat bagaimana mobil yang mereka selalu miliki, setiap pekerja, setiap karyawan di perusahaan saya, dan mereka pun antusias, bahagia dengan penghasilan yang mereka dapatkan, dan kami pun selaku perusahaan, selaku pimpinan perusahaan sungguh sangat bahagia karena bisa membantu masyarakat sekitar bahkan di luar daerah untuk bekerja di perusahaan saya. Dan nanti kita lihat bagaimana kesejahteraan atau kegiatan saat libur mereka. Kita akan menuju nanti akan di part 2, nanti akan kita lihat bagaimana mobil yang mereka biasa kendarai, baik menuju tempat bekerja atau untuk jalan-jalan. Kita lihat nanti. Dan rencananya tahun depan, tahun 2026,
kebun karet ini yang saya miliki ini, yang luasnya 1 juta hektar ini, saya akan ganti karena sudah berumur, sudah melalui tidak produktif, saya akan mengganti dengan pohon kurma. Mudah-mudahan 2026 sudah terrealisasi diganti dengan pohon kurma, tapi jangan risau, bagi pekerja yang 100.000 itu pasti masih bekerja di sini lagi sesuai dengan gaji yang mereka terima, dan bahkan akan menambah lagi pekerja sekitar 100.000 pekerja lagi. Jadi kita 200.000 yang akan nanti kita pekerjakan di perusahaan pohon kurma yang nanti akan kita tanam di 1 juta hektar ini mengganti pohon karet ini. Setelah 1 bulan ke belakang, saya setelah bertemu dengan Raja Saudi, Raja Salman, untuk menindaklanjuti kemauan saya mengganti kebun karet ini menjadi kebun kurma, dan para ahli dari pihak perusahaan kami, perusahaan saya dan Raja Arab sudah meneliti bagaimana isi kandungan dari tanah, apakah cocok ataukah tidak. Dan alhasil tanah yang di wilayah perusahaan yang saya miliki ini, tanahnya cocok untuk ditanami dengan pohon kurma. Alhamdulillah. Kalau sudah begitu, maka sudah tahun 2026 sudah kita akan melaksanakan penanaman pohon kurma, karena bibitnya kurang lebih 10 juta bibit nanti akan diimpor dari Arab Saudi, kurang lebih sekitar 50 triliun untuk mendatangkan bibit untuk mengganti pohon karet ini. Dan alhamdulillah sekali kami sudah konsultasi dengan pemerintah, dan pemerintah pun memberikan apresiasi karena menyerap tenaga kerja di perusahaan kami sehingga membantu kesejahteraan rakyat sekitarnya. Rencananya dari 10 juta pohon kurma ini, saya kembali lagi ingin menyejahterakan warga masyarakat di Indonesia, terutama Indonesia merupakan mayoritas penduduknya beragama Islam, sekitar 87% agama Islam. Tentu mereka mengetahui bagaimana prospek ataupun perkembangan kurma. Mereka biasanya kurma didatangkan dari Arab, Mesir, dan negara-negara di Timur Tengah sana ke Indonesia. Tapi kalau sudah saya tanam pohon kurma di wilayah Jawa Barat ini, mengganti pohon karet ini, maka kita tidak impor lagi. Kita menikmati hasil produk dalam negeri. Mungkin harganya murah karena kita akan membantu masyarakat. Dan dari 20.000 pekerja, untuk lebih sejahteranya lagi, saya punya rencana bahwa setiap 10 hektar bagi pekerja akan saya dirikan atau akan saya bangun mesin ATM. Mesin untuk mempermudah pengambilan uang bagi pekerja di perusahaan saya. Kenapa? Karena mesin ATM ini 10 hektar akan saya bangun satu ATM. Sehingga yang bekerja di lingkungan perusahaan saya tidak mengambil uang kemana saja, tapi justru mengambil uang
di perusahaan langsung saya sediakan. Coba kalau 10.000, kalau 10 hektar 1 ATM, berarti kurang lebih sekitar 100.000 ATM akan dibangun di perusahaan yang saya pimpin ini. Kenapa begitu? Saya ingin belajar memudahkan pekerjaan orang lain. Butuh uang, langsung ke ATM di perkebunan, nanti pohon korma. Itulah cara saya untuk mensejahterakan karyawan saya. Silakan bagi pengusaha yang lain untuk berlomba mensejahterakan. Kapan lagi kita akan mensejahterakan mereka? Dan bagi pekerja, dari 20.000 pekerja nanti setiap hari mereka menggunakan mobil Pajero Sport untuk berangkat ke tempat pekerjaannya. Mereka akan saya berikan fasilitas mobil Pajero Sport agar mereka merasakan bagaimana bekerja kalau pimpinan perusahaannya tidak memberikan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap pekerjaannya. Tapi saya selaku pimpinan punya harapan bahwa Pajero Sport akan saya sediakan kurang lebih 50.000 Pajero Sport. Jadi estimasinya 10 orang atau 5 orang masuk dijemput oleh Pajero Sport. Makanya saya tidak main-main dengan perusahaan yang saya pimpin ini. Saya berharap perusahaan saya bisa berkembang sebagaimana harapan kita semua. Dan juga pembangunan ATM sudah, dan saya ingin dari 10 hektar yang ditanami pohon kurma ini ada minimarket, ada swalayan yang bisa dibeli atau yang bisa buat jajan para pekerja saya. Jangan belanja di luar. Ada sudah perusahaan menyediakan minimarket. Jadi uang perusahaan ke karyawan, kembali lagi karyawan harus beli makanan ataupun sembako ke minimarket. 10 hektar lahan, 1 minimarket dan 1 ATM. Jelas kan? Bagaimana kami merasakan dulu saya orang miskin, dulu saya prihatin, tapi sekarang keprihatinan ini menjadi pupuk buat saya untuk terus berkembang, untuk terus bisnis, agar saya terapkan kepada karyawan-karyawan. Kalian harus benar-benar mampu mendedikasikan tenaga, pikiran untuk perusahaan saya yang saya pimpin. Dan saya sebaliknya akan memberikan kepada karyawan-karyawan saya finansial yang cukup yang untuk kehidupannya. Dan dari hasil interview kepada karyawan, banyak sekali pengalaman yang saya interview. Ada yang sudah memiliki 4 anak, 3 anak sekarang. Dan mereka alhamdulillah ada istri yang 1. Kebanyakan stafnya itu istrinya 2 atau 3 karena saking sejahteranya. Bahkan mobil pun di rumah mereka itu kalau istri 3, mobil pun 3 karena prinsip keadilan tersebut. Tidak tanggung-tanggung, anak-anak mereka sekarang lulus kuliah. Pada lulus kuliah, mereka lulus kuliah di IPB, di ITB, di Unpad, di UI, mereka semua kuliah di sana. Dan perusahaan berharap kuliah mereka di sana bisa membantu perusahaan yang saya pimpin ini, mereka kembali ke perusahaan ini untuk mengabdikan tenaganya kepada perusahaan ini, dan saya akan gaji
gaji sesuai dengan ijazah yang mereka miliki. Orang tua mereka tidak memiliki ilmu yang lebih, tapi mereka memiliki semangat tenaga untuk menyekolahkan anaknya. Untuk itu, mereka mengabdikan, mendedikasikan tenaga pikirannya setelah kuliah ke perusahaan ini. Kami welcome, kami terima. Mengapa tidak? Walaupun menengah ke bawah pekerja kita, secara ekonomi, secara pendidikan pun SMP ke bawah. Tapi tidak mengapa, yang lulusan sarjana S1, S2 silakan. Karena orang tuanya sudah mengabdikan di sini, maka anaknya pun kalau mau bekerja, welcome. Kami merasa bangga karena sudah membantu dengan secara tidak langsung, sudah membantu masyarakat karyawan yang bekerja di sini agar mereka bisa anaknya bersekolah tinggi. Itu pencapaian yang luar biasa yang kami harap sungguh-sungguh bahagia. Dan inilah warisan kebun karet ini. Selamat tinggal kebun karet ini. 1 tahun lagi kalian akan berganti menjadi kebun kurma yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dadah kebun karet. Jangan merasa iri karena hidup ini kadang ada masanya. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Saat di atas kebun karet ini kita sadap, kita peras produk-produk yang ada di pohon karet ini. Hasilnya alhamdulillah sudah kami rasakan. Tapi karena usia kalian sudah tua, pohon karet, kalian tahun depan, terima kasih pohon karet, kalian sudah memberikan segalanya kepada kami semua, dan waktunya kalian diganti dengan pohon korma. Itu saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.